Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardh wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Padahal kami menginginkan memberikan karunia kepada orang-orang yang ditindas di bumi ini. Wa naj'alahum a'immah, dan akan kami jadikan mereka para pemimpin. Wa naj'alahumul warithin, dan akan kami jadikan mereka sebagai para pewaris. Wa numakkina lahum fil ardh, dan akan kami teguhkan mereka di bumi. Wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma, dan kami perlihatkan kepada Fir'aun, Haman, dan bala tentara mereka berdua, makanu yahdarun, apa yang selama ini mereka khawatirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa hadirin, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 5 sampai 6 surat Al-Qasas tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya, khususnya ayat 3 dan 4. Dalam rangkaian ayat-ayat itu digambarkan oleh Allah bagaimana Fir'aun dicap sebagai bagian dari kelompok perusak. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk kelompok para perusak. Bukan sekedar merusak, tapi kelompok para perusak. Karena kita hadirin paham, berbeda merusak dengan kelompok para perusak. Kalau masuk kelompok para perusak, berarti memang parah tingkat kerusakannya yang dilakukannya. Apa di antara kerusakan yang dilakukan oleh Fir'aun tampak dalam ayat 4-nya? Inna fir'auna 'ala fil ard, sesungguhnya Fir'aun itu 'ala fil ard, meninggi di bumi. Begitu meningginya melewati batas sehingga diakui dirinya sebagai Tuhan. Sehingga dengan posisi meninggi ini, dia takkan malu-malu semena-mena pada yang lain. Karena orang lain dianggap semuanya bagaikan semut. Dia semena-mena, dia tindas. Begitu berbahayanya perangai ala ini, meninggi, merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa lebih kuat, merasa lebih kaya segala macam, sehingga menggiring orang yang dihinggapi penyakit ini takkan malu-malu semena-mena pada yang lain. Apa di antara wujud semena-menanya Fir'aun? Wa ja'ala ahlaha syi'a. Masih dalam ayat 4-nya, dia jadikan penduduknya berkelompok-kelompok, berpecah belah. Paling tidak hadirin kita baca dalam riwayatnya, dalam sejarahnya, saat itu penduduk Mesir yang di sana Fir'aun berkuasa, paling tidak ada dua kelompok besar. Kelompok pertama penduduk asli Mesir, kelompok kedua Bani Israel yang datang ke Mesir, hadirin paling tidak di masa Nabi Yusuf alaihissalam di sana. Fir'aun jadikan penduduknya berpecah belah. Dan kita paham hadirin, ini strategi keji penguasa yang zalim. Dia ingin kekuasaannya aman, caranya bagaimana? Di antaranya dia pecah belah masyarakatnya. Bila masyarakatnya berpecah belah, maka mereka sibuk bertengkar. Mereka sibuk bertengkar, perangai busuk penguasa zalim seperti Fir'aun akan terabaikan oleh rakyatnya. Strategi keji penguasa zalim seperti Fir'aun, penduduknya, rakyatnya dipecah belah. Apa di antara pecah belahannya? Yastaqifu ta'ifatan minhum,
dia tindas segolongan mereka, yaitu Bani Israel ditindas. Mati Allah. Ibarat kata orang sekarang ini politik belah bambu, satu dipijak, satu diangkat. Bila yang diangkat ini melakukan kesalahan, hukumnya aman-aman saja. Tapi bila yang dipijak ini melakukan kesalahan, hukumannya ditegakkan. Bukankah ini cikal bakal akan munculnya cemburu, iri hati, perpecahan di kalangan masyarakat? Politik belah bambu penguasa seperti Fir'aun. Bahaya politik penguasa keji seperti Fir'aun ini. Makanya hadirin, kita ingat bagaimana pesan Nabi Muhammad SAW menggambarkan kaum terdahulu itu binasa ketika bangsawannya mencuri, hukuman tidak tegak, tapi orang biasa mencuri, hukuman ditegakkan. Ini akan membuat binasa masyarakatnya. Sehingga kata Nabi, kalaulah Fatimah yang mencuri, aku langsung yang memotong tangannya, kata Nabi. Karena Nabi tidak ingin masyarakat berpecah belah. Hukum ditegakkan sesuai dengan yang seharusnya, bukan politik belah bambu. Fir'aun melakukan itu. Dia tindas segolongan mereka. Apa wujud penindasan yang lebih dahsyat lagi? Yudzabihu abna'ahum, dia sembelih anak laki-laki mereka. Konon Fir'aun bermimpi bahwa kekuasaannya akan dihancurkan oleh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, sehingga anak laki-laki lahir dibunuh. Tidak hanya itu, wa yastahyi nisa'ahum, dia biarkan hidup tapi untuk mempermalukan wanita-wanita mereka. Anak laki-laki dibunuh, wanita-wanita dibiarkan hidup. Tapi dibiarkan hidup bukan karena Fir'aun sayang pada para wanita, khususnya Bani Israel, tapi untuk mempermalukan mereka. Bukankah strategi ini dahsyat juga? Wanita dipermalukan, seakan-akan dia dibela, seakan-akan dia hidupkan. Apa contoh zaman sekarang? Tanamkan pada dalam pola pikir wanita, suka-suka kamilah sebagai wanita, kami juga bisa berbuat seperti yang diperbuat laki-laki. Suka-suka kamilah, sehingga begitu suka-sukanya kita lihat ada juga yang tak malu berbaju seperti tidak berbaju. Suka-suka kamilah, ngapain aturan agama mengikat kami cara berpakaian? Ini yang merusak, seakan-akan dia dihidupkan, padahal ini mempermalukan mereka. Bila wanitanya dipermalukan seperti ini rusak, terbayang anaknya juga tergiring rusak. Karena siapapun paham, wanita akan menjadi ibu. Ibu dekat dengan anak. Ibunya rusak, anaknya bisa rusak. Rusak wanita, rusak ibu, rusak anak. Terbayang pula rusak laki-laki yang biasanya menjadi pemimpin negara. Rusak semua. Wajar saja wanita itu tiang negara. Rahmati Allah, cara mudah menghancurkan satu bangsa selain politik belah bambu tadi adalah rusak wanitanya. Dan ternyata zaman sekarang merusaknya tidak hanya dengan fisik, tapi penanaman cara fikir yang bermasalah secara aturan Islam. Ini perangai Fir'aun. Yang intinya Fir'aun menindas Bani Israel. Lalu disambut oleh ayat 5-nya. Fir'aun menindas Bani Israel agar kekuasaannya aman. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stu'ifu fil ardh. Padahal kami menginginkan memberikan karunia pada orang-orang yang ditindas di bumi itu. Dalam konteks ini Bani Israel. Fir'aun menindas Bani Israel, padahal kami ingin memberikan anugerah pada Bani Israel. Kalau begitu Fir'aun ini bermasalah. Allah ingin memberikan anugerah pada Bani Israel, Fir'aun justru menindasnya. Seakan-akan Fir'aun ingin menunjukkan, aku tantang apa yang diinginkan oleh Allah. Bukankah ini sebuah kebodohan? Menzolimi orang sama saja menantang keinginan Allah. Apakah manusia merasa paling kuat sehingga dia tantang keinginan Allah? Hanya orang yang bodoh yang tidak malu menzolimi, menindas orang lain. Karena sama saja ketika dia menindas orang lain, dia menantang keinginan Allah. Kita perluas kasusnya hadirin di luar konteks Fir'aun ini. Suami yang menindas istri hanyalah suami yang bodoh. Kenapa? Dia menantang keinginan Allah untuk istri. Apa di antara keinginan Allah untuk istri? Nampak dalam aturan-aturan Islam. Allah menginginkan istri itu diperlakukan secara baik.
Karena istri itu bukan benda mati, dia punya perasaan. Sehingga suami tidak dibenarkan dalam ayat maupun hadis menampar istri, memukul wajah istri. Apalagi tidak sedikit kasus, sudah jelas suaminya salah, istri yang dijadikan kambing hitam. Menindas istri sama saja menantang keinginan Allah terhadap istri. Allah ingin istri diperlakukan baik, suami menindasnya. Hanya suami yang bodoh yang melakukan. Istri yang menindas suami adalah istri yang bodoh juga. Ketika dia menindas suami, berarti dia menantang keinginan Allah. Karena Allah ingin suami itu punya hak dihormati sebagai kepala rumah tangga. Sehingga istri harusnya tidak nusyuz, tidak melawan pada suami, karena suami punya hak ditaati. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin, kata Nabi, kalaulah boleh aku menyuruh seseorang untuk sujud pada orang lain, la amartun nisa, pasti kusuruh para istri antas juga untuk sujud pada suami mereka. Di sini kita lihat suami menindas istri hanya suami yang bodoh, karena dia menantang keinginan Allah. Allah ingin istri punya hak dihormati, diperlakukan secara baik. Istri menindas suami, di antara cara bagaimana? Nusyuz, dia lawan suaminya. Apalagi dia merasa gajinya lebih besar dari gaji suaminya, sehingga suami tak lagi dianggap sebagai kepala rumah tangga. Berarti dia menantang keinginan Allah, karena Allah ingin suami punya hak sebagai kepala rumah tangga. Pedagang yang menzolimi pembeli adalah pedagang yang bodoh. Kenapa? Berarti dia menantang keinginan Allah terhadap hak pembeli. Apa hak pembeli? Dia diperlakukan harusnya dengan cara dagang yang jujur, bukan tipu daya. Begitu pula sebaliknya, pembeli yang menzolimi pedagang hanya pembeli yang bodoh. Karena Allah juga menginginkan hak pedagang ditegakkan. Sehingga sering kita contohkan, bila pembeli makan pisang goreng 3, dia akui 3, dia bayar 3. Jangan makan pisang goreng 3, dia akui 2, dibayar 1, itu pun ngutang. Ini menzalimi pedagang. Siapapun yang menzalimi pihak lain sama saja dengan melakukan kebodohan, karena dia menantang keinginan Allah. Penguasa yang mengeluarkan aturan-aturan menambah berat beban hidup rakyat, sehingga terasa rakyat hidup dalam kezaliman. Di manapun belahan bumi penguasa seperti ini adalah penguasa yang bodoh. Karena bukankah Allah ingin rakyat itu dilayani sehingga sejahtera hidup mereka? Kalau begitu, mati Allah, penguasa bila tidak ingin bodoh, dia layani rakyatnya dengan sebaik mungkin, bukan buat aturan menambah berat beban hidup rakyat. Karena penguasa seperti ini yang tunduk pada aturan seperti ini, dia punya hak. Apa hak penguasa? Ditaati oleh rakyatnya. Tapi dia ingat, dia tidak hanya punya hak, dia juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin, setiap kamu pasti diminta pertanggungjawaban. Hadirin, sehingga tadi kesimpulan pertama kita hadirin adalah hanya orang bodoh yang tidak malu menzolim orang lain. Dia tindas orang lain padahal Allah menginginkan orang lain itu diberi anugerah. Di antaranya ada hak orang itu yang dizolimi oleh yang menindas. Fir'aun melakukan itu. Dia tindas Bani Israel. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Padahal kami ingin memberikan anugerah pada kaum yang ditindas di bumi itu, khususnya Bani Israel ketika itu. Tidak hanya itu, wa naj'alahum a'immah. Kami ingin menjadikan mereka Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun ketika itu sebagai para pemimpin. Ini Fir'aun memang bodoh. Mentang-mentang dia sedang berada di atas, dia tindas yang di bawah. Padahal Allah akan membalikkan semua. Kami ingin menjadikan mereka sebagai para pemimpin. A'immah. Hadirin, a'immah ini dari akar kata imam. Imam, hormati Allah, seakar kata dengan amam yang artinya depan, dan juga seakar kata dengan yang artinya ibu. Kalau kita periksa makna bahasa akar kata ini, dia bermakna tumpuan pandangan. Ibu disebut karena ibu adalah tumpuan pandangan anak. Imam disebut imam karena imam adalah tumpuan pandangan yang dipimpinnya. Kalau dia tumpuan pandangan, tentu dia menjadi panutan. Kalau dia menjadi panutan, tentu dia harus ditaati. Ini haknya
Kalau dia taati, maka harusnya dia tidak zalim pada yang dipimpinnya. Wa naj'alahum a'immah, kami ingin menjadikan mereka sebagai para pemimpin. Tidak hanya itu, wa naj'alahumul warithin, akan kami jadikan mereka sebagai para pewaris yang menggantikan posisi Fir'aun ketika kelak Fir'aun dibinasakan oleh Allah karena dia berlaku bodoh. Hadirin, berulang kita gunakan istilah bodoh. Jangan dianggap kasar, mohon tidak dianggap kasar menggunakan istilah bodoh ini, karena ternyata orang bodoh itu adalah orang yang menindas orang lain, padahal Allah ingin orang itu diakui hak-haknya. Fir'aun melakukan kebodohan, dia tindas Bani Israel, dia pecah belah rakyat Mesir sehingga dia aman mengontrol kekuasaannya. Dia bunuh anak laki-laki Bani Israel, dia biarkan hidup wanita-wanita mereka tapi untuk mempermalukan mereka, padahal Allah menginginkan memberikan karunia pada mereka yang ditindas itu. Ayat ini mengajak kita berpikir, kamu renungkanlah seberapa kuat kekuatan kamu. Barabana gadang pangkalan. Tidakkah kamu ingat kelak itu semua ada titik baliknya? Yang besar lengannya, yang besar tangannya, ada masanya dia akan menjadi lemah. Sementara yang ditindas hari ini, ada masanya dia berada di posisi atas. Roda berputar, tak selamanya di bawah dan juga tak selamanya di atas. Bagaimana kelanjutannya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum.